warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereng Bu. Mereng. Alhamdulillah, sore panika. Kalau sarang panjenengan eka ampun kurang lebih sekitar 8 hari ibadah di kota Madinah. Dan insya Allah besok mungkin sebelum sholat duhur jam 12 kita akan berangkat ke kota Mekah. Dan insya Allah nanti sholatnya tepat di Bir Ali pengambilan mikot. Kenapa kok awal? Kadang saya berangkat setelah duhur, kadang berangkat sebelum duhur, tergantung dari durasi jemaah yang berada di kota Madinah. Kalau durasinya lama di Madinah, saya berangkatnya lebih awal. Kenapa? Karena biar umrohnya tidak terlalu malam. Kan ini arba'innya insya Allah kalau yang mulai dari sholat duhur selesai besok sholat subuh. Kalau yang mulai dari sholat subuh selesai besok nanti malam setelah sholat isya itu sudah selesai. 40 sholat fardu di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya mungkin di Indonesia sudah dimanasik. Saya cuma ingin mengingatkan kembali. Bahwasanya ibadah umrah ini Bapak Ibu disebutkan oleh ulama ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Apa maksudnya? Kita harus punya harta dan badan harus sehat. Maka dari itu kalau kita badan sehat mampu, kalau gak punya harta tidak bisa berangkat. Maka dari itu disebut ibadah maliyah dan juga badaniyah. Beda dengan sholat Bapak Ibu. Kalau sholat ini yang penting kita sehat, kita bisa melaksanakan dimanapun saja. Ataupun dengan zakat. Zakat ini ibadah maliyah. Kalau kita punya harta, kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi di dalam ibadah ini Bapak Ibu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Jadi kalau rukunnya umroh ini harus dikerjakan, jadi tidak boleh dibayar dengan fidyah ataupun denda, tidak boleh. Itu rukun. Kalau wajib ini bisa kita bayar dengan uang. Itu kalau wajib. Kalau sunnah itu tidak apa-apa, tidak dilakukan tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi ibadah umrah ini Bapak Ibu rukunnya ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Katanya sudah dimanasik di Indonesia. 5. Ada 3. Ini ya. Ada 5. Ingat Ibu, ada berapa? 100 buat saya. Ada 5. Apa nih Bu? Niat. Terus Tahalul tertib. jadi rukun ibadah umrah itu ada 5. Beda sama dengan rukun ibadah haji yaitu ada 6. Jadi bedanya cuma 1. Apaan Bapak Ibu? Yang pertama yaitu ihram. Nanti saya terangkan apa namakan ihram. Yang kedua rukun umrah yaitu tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tartib. Jadi itu rukunnya umrah. Aslinya Bapak Ibu kalau melaksanakan ibadah umrah, kalau saya di kota Mekah, kalau tidak padat 1 jam atau 1 jam 10 menit saya selesai. Kalau dari rumah mungkin 1 jam setengah saya selesai sudah melaksanakan ibadah umrah. Itu sebentar, jangan khawatir, jangan takut-takut. Insya Allah saya selalu membantu Bapak Ibu ini. Semoga kita dilancarkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, ihram. Apa yang disebut ihram? Ihram itu niat kita untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun jelasnya ibadah haji. Jadi Bapak Ibu, kota Mekah ini dikelilingi 5 masjid, yaitu ada Masjid Al-Lamlam, Qarnul Manazil, Masjidul Hulaifah, Juhfah, ada satu lagi di daerah mana? Itu kalau orang mau masuk kota Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah ataupun haji,
orang tersebut tidak bisa melewati masjid tersebut dalam keadaan pakaian biasa. Seperti kita, kalau yang laki-laki itu tidak bisa, tidak boleh memasuki kota Mekah dengan pakaian biasa. Gimana nanti kalau pakaian biasa? Nanti kena denda. Kalau dari Madinah, yaitu tepatnya di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali. Itu yang pertama, ihram, artinya niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi di dalam ihram ini Bapak Ibu ada sunnah-sunnahnya. Jadi sebelum kita melaksanakan niat, yaitu disunahkan untuk membersihkan badan, memotong kuku, mencukur kumis yang bagi laki-laki. Kalau perempuan ada cukur gak apa-apa. Itu sunnah-sunnahnya. Sunnah juga besok sebelum berangkat ke Mekah, bagi bapak, ibu-ibu itu disunahkan mandi sunnah ihram, keramas. Okay. Sebelum berangkat itu disunahkan mandi ihram. Baik, kalau perempuan takut ada yang haid, itu tetap disunahkan mandi ihram. Jadi meskipun nanti semoga ibu-ibu ini tidak ada yang haid, amin ya rabbal Alamin. Takut ada yang haid, itu kalau kita mau ke Mekah harus dalam keadaan berihram. Jadi itu yang sunnah-sunnahnya. Nanti sebelum berangkat mandi, potong kuku, dan disunahkan ketika mandi ini rambutnya gosok gini, Ibu. Mandi junub. Agar nanti tidak gampang rontok. Itu yang pertama, yaitu ihram. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf ini ada syaratnya, nggih. Perlu Bapak Ibu ini perhatikan syaratnya agar tawafnya sah, agar umrohnya sah. Karena kenapa? Kalau tawafnya tidak sah, sa'inya tidak sah, umrohnya juga tidak sah. Jadi nanti kalau tidak sah, kalau Bapak Ibu melanggar ihram, ini nanti kena denda. Jadi syaratnya tawaf yang pertama yaitu harus menutupi aurat. Okay. Auratnya laki-laki diantaranya pusar dan lutut. Jadi nanti bundalan ihramnya ditaruh di atas pusar, karena auratnya diantara pusar dan lutut. Kenapa harus ditutupi pusarnya? Ulama berkata bahwasanya kelakuan wajib itu tidak sempurna kecuali melaksanakan yang wajib, yaitu wajibnya melebihi dari pusar tersebut. Itu yang laki-laki. Yang perempuan, auratnya perempuan yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan dua, telapak tangan luar dan dalam. Okay? Jadi paling bagus Bapak Ibu untuk menutupi muka, dekunya ini ditutupi sedikit nih. Ini paling bagus. Jadi kalau yang longgar nanti kasih apa peniti. Iya. Paling bagus ini yang ditutup, karena muka itu di antara rambut, potong rambut dan dagu ini. Pakainya ada langgar. Hah? Lagi-lagi bagaimana lagi? Nanti itu ada Ini bahasan. perempuan, ini masih perempuan dulu, Pak. Itu untuk perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan dua. Nanti bagi yang ibu-ibu ini aurat, nggih. Jadi nanti pakai apa itu yang Sarung tangan. Sarung tangan. Tapi ingat, nanti sarung tangannya tidak boleh yang menutup luar dalam. Nanti disebutkan di larangan ihram. Saya sebutkan nanti. Itu yang pertama, harus menutupi aurat. Yang kedua, saya sebutkan yang simpel-simpel saja. Yang kedua, harus suci dari haid dan nifas. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya harus punya wudu. Di dalam tawaf ini padat, Bapak Ibu. Sedangkan di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan ini hukumnya Batal. Gimana? Ulama ini dikasih solusi, suruh pindah
madhab ketika kita untuk melaksanakan ibadah umroh saja, nggih. Gimana cara wuduknya? Kita wuduk seperti wuduk kita yang biasa, namun kerjakan sunnah-sunnahnya. Apa? Basuh tangan 3 kali sambil diusap, sambil digosok, namun jangan keras-keras. Takut nanti ada bulu yang rontok, nggih. Jadi itu sama wuduknya. Yang pertama niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kuping itu sunnah. Membasuh kaki. Jadi di dalam kita membasuh itu kita kerjakan 3-3. Di dalam itu kita sambil menggosoknya. Tambahan lagi ketika kita mengusap kepala itu dianjurkan mengusap seluruh kepala. Oke, ingat Bapak Ibu, di dalam wudu ada ghuslun, ada mashun. Kalau ghuslun ini artinya membasuh. Kalau membasuh ini air harus mengalir. Contoh ambil air disiram, itu namanya Ghuslun. Kalau mashun itu artinya mengusap. Jadi tidak harus mengalir. Cukup tangan kita ditaruh di pet, kasih air, lalu diusapkan, itu sudah cukup. Oke, itu bedanya mashun dengan mashur ro'si, mengusap kepala. Ghuslul yadaini, ghuslul wajhi, ghuslul rijlaini. Itu kalau muka, tangan, dan kaki itu harus airnya mengalir. Itu caranya wudu. Nanti insyaallah saya ketika nyampe ke Makkah saya ingatkan kembali. Wudunya nanti pakai wudu Imam Malik atau Imam Hanafi. Di Imam Malik itu ketika kita bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu hukumnya tidak batal dengan syarat tidak syahwat. Itu wudunya ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan ibadah umroh. Nanti insyaallah nanti saya terangkan kembali ketika di dalam bis. Ini cuman mengingatkan agar ingat kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus suci dari najis badan, pakaian atau tempat yang kita buat tawaf. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus menjadikan Ka'bah di kiri kita. Nggih. Ingat, banyak orang yang salah paham nanti, Bu. Misalnya ini Ka'bah. Nanti kita jalan di sini, ini awan, nanti ini Hajar Aswad. Kalau kita jalan, ingat, kalau kita tawaf disunahkan istilam atau mengangkat tangan dan mencium, kita Allahu Akbar dan mencium. Ingat ya, ketika kita istilam, kita tidak boleh membalikkan badan. Banyak orang ketika nyampe di sini langsung balikan badan, Allahu Akbar, nanti tawafnya batal. Gimana caranya Ustadz? Kita jalan lurus, kita cukup ini aja, Allahu Akbar dan cium tangan. Oke, bisa diingat. Badannya nggak boleh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ikut gini. Cukup tangannya aja. Jadi hati-hati ketika kita melaksanakan tawaf. Malah dari itu, biasanya kalau saya bawa jemaah, saya agak jauh dari Ka'bah. Kenapa? Agar tidak jadi benturan. Nanti benturan begini. Gini. Jadi hati-hati ketika kita melaksanakan tawaf. Agar apa? Agar tawaf kita sah. Jadi memang di tawaf ini agak rumit sedikit, tapi jangan takut-takut. Insyaallah saya akan komando, okay? Jangan khawatir. Semoga umrohnya makbul. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, awal mula tawaf itu dari Hajar Aswad. Insyaallah nanti saya tunjukkan. Di pojokan, nanti ada pojokan dan lihat ke arah kanan. Di atas itu ada lampu hijau, itu adalah lurus Hajar Aswad. Jadi kalau saya di depan, nanti ketika saya nyampe Allahu Akbar, di belakang jangan bilang dulu. Itu di belakang belum sampai, belum lurus Hajar Aswad. Jadi jalan dulu, ketika melihat ke sana sudah lampu hijau dan sana sudah pojok Hajar Aswad, baru yang di belakang bilang Allahu Akbar. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, harus di dalam masjid.
Jadi kalau bapak ibu ini kalau tawaf di luar masjid nanti gak sah tawafnya. Terus yang ketujuh, harus di luar Ka'bah. Oke. Jadi termasuk Ka'bah yaitu Hijr Ismail. Dulunya Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Namun ketika di masa kaum Quraisy ketika ingin bangun Ka'bah itu biaya yang halal itu kurang, maka dulunya panjang, tidak segi empat seperti sekarang, agak panjang dulunya. Termasuk itu dulunya Hijr Ismail itu Ka'bah. Jadi ketika kita tawaf, kita jangan pegang Hijr Ismail. Kenapa? Karena itu termasuk Ka'bah. Kalau kita berada separuh badan kita dari Ka'bah, nanti tawaf kita tidak sah. Itu juga harus 7 putaran dengan yakin. Itu adalah syarat-syaratnya tawaf. Insyaallah besok saya akan ingatkan kembali. Terus setelah tawaf nanti disunahkan setelah tawaf itu sholat sunnah tawaf. Juga nanti setelah itu disunahkan minum air zam-zam. Nanti setelah tawaf kita melanjutkan perjalanan kita yaitu menuju sa'i. Di sa'i ini Bapak Ibu tidak seperti di tawaf deh. Tidak banyak syaratnya. Dikatakan bahwasanya meskipun dalam tidak punya wudu ataupun head nifas itu tidak apa-apa ketika kita melaksanakan sa'i ataupun buka umrah. Tapi ingat Bapak Ibu, nanti kata Ustadz gak apa-apa kalau nanti dibuka kerudungnya, nanti dimarahi orang Arab. Yeah. Intinya kalau sa'i itu tidak apa-apa kita tidak punya wudu. Yang harus punya wudu ketika kita Tawaf. Di mana nanti kalau tawaf ada yang kentut, langsung bilang ke saya. Bilang ke saya, jangan lanjutkan, oke? Kenapa? Karena kalau kita batal wudunya, kita batal tawafnya. Gimana caranya ulang kembali? Kita sudah tidak usah dari awal kembali. Kita dari mana batalnya dan kita sudah dapat berapa putaran, itu kita tinggal melanjutkan gitu. Itu. Nanti kalau batal wudu itu nanti tidak usah ulang kembali dari 1. Namun kita sudah dapat berapa? 6 langsung. Dan di mana? Oh dia tidak selesai batal Ustaz. Antara mundur sedikit kita putar kembali, itu sudah melengkapkan tawaf kita. Di saat ini masih wudu lagi kalau gitu. Iya, harus wudu. Keluar lagi. Di dalam, kalau cuma wudu di lingkungan masjid, di dalam masjid itu ada. Kalau untuk toilet tidak ada. Kalau cuma wudu ya ada. Tapi namun ingat kita nanti sudah kalau mau tawaf sudah pindah madhab. Jadi kalau kesentuh laki-laki dan perempuan itu hukumnya tidak batal. Halal. Nanti ada pernah saya sudah nerangkan gini, ketika mau tawaf sudah masuk semua, Ustaz saya batal, saya antar. Batalnya kenapa? Dengan istri saya. Ya Allah, kan saya sudah terangkan. Jadi ingat-ingat, ketika mau tawaf itu bersentuh laki-laki dan perempuan. Ketika kita sudah melaksanakan wudu yang saya sudah terangkan, itu wudunya nanti tidak batal, kecuali kentut itu nanti tetap batal ya. Itu adalah tawaf. Dan insyaallah sa'i ini tidak banyak syaratnya. Ada syarat lagi di tawaf. Tidak boleh berjalan kecuali niat jalan untuk tawaf. Apa maksudnya? Jadi seumpamanya seperti biasanya ini banyak jemaah. Ada jemaah yang di depan, ada yang ketinggalan. Jadi ketika yang ketinggalan tersebut niatnya itu hanya untuk mengejar teman yang di depan, itu nanti batal. Karena kenapa? Bukan niat tawaf. Itu ada musarfi li ghairihi, artinya niat lain dari niat tawaf. Gimana Ustaz kalau saya ketinggalan ingin ngejar? Itu niat dua, niat ngejar sambil tawaf. Niat tawaf sambil ngejar teman, itu nanti tidak batal. Di sa'i ini Bapak Ibu syaratnya sedikit apa? Cuman harus mulai yang ganjil dari Safa, yang genap dari Marwah. Juga
seperti tadi, ada musarfi li ghairihi, tidak ada jalan yang sahih itu dari lihat niat lain sahih. Seperti apa tadi? Ketika teman hanya niat untuk ucap teman, itu tidak boleh. Gimana niatnya? Saya niat percepat jalan saya sambil sahih. Itu yang boleh. Terus yang keempat yaitu tahallul. Nanti syaratnya tahallul itu paling sedikit 3 helai rambut. Yang perempuan disunahkan taksir atau paling tepatnya paling sedikit 3 rambut. Yang laki-laki disunahkan botak. Itu yang laki-laki. Yang kelima tartib. Oke, kembali yang pertama. Yang pertama bahwasanya ihram. Dan dalam ihram ini dalam ihram ini ada larangannya, nggih. Apa larangan-larangan ihram? Yang pertama tidak boleh mencabut atau memotong bulu-buluan, baik bulu rambut, kumis dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Dr. Raja, ini ada yang khusus untuk laki-laki, nggih. Diulang kembali, di dalam larang ihram ini ada khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Yang untuk laki-laki itu ada 3. Yang pertama, tidak boleh menutup kepala dengan kain atau dengan apapun kecuali dengan tangan, itu tidak apa-apa. Seperti kayak ini itu tidak apa-apa, naruh tangan itu tidak apa-apa. Jadi yang untuk laki-laki yang pertama tidak boleh menutup kepala. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Baju, kaos dalam, celana dalam, itu kaos kaki, itu crop tangan, itu hukumnya tidak boleh. Jadi nanti insya Allah besok sebelum niat saya akan ingatkan kembali larangan-larangan ihramnya. Itu yang pertama untuk laki-laki. Yang kedua yaitu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu. Itu hukumnya tidak boleh. Nggak boleh Pak, berjahit Pak. Berjahit itu Pak. Kalau apa cincin nggak apa-apa. Cincin, Akik nggak apa-apa. gelang tangan. Ikat rambut, Tat. Akik nggak apa-apa. Ikat rambut. Nggak apa-apa kayaknya. Enggak apa-apa. Ini dah. Nggak apa-apa. Aksesoris itu nggak apa-apa. Terus ingat lagi kepada celana dalam ada jahitannya. Salaman. Celana dalam tidak boleh. Celana dalam, kaos dalam, sarung tangan, sandal. Paci maksa, Paci. Kalau sabuk tidak apa-apa. Bagi yang tidak apa-apa. Maksudnya yang berjahit kalau pakai baju ini. Ihramnya gimana? Terus kan Untuk sandal Pak. Kalau sandal nggak apa-apa. Tapi nggak Sandal. Pakai kaos sabuk kakinya Pak. yang nggak boleh. Pakai sabuk Pak. Sepatu nggak boleh, sandal. Kalau ini kan nggak jahitan ini. ada jahitannya enggak? Jahit itu. Sandalnya ada jahitannya apa enggak? Sabuk putih itu nggak boleh ya Tan? Enggak boleh ada Sabuk putih itu jahitannya. nggak boleh. Sabuk yang putih itu buat Ada. itu Kalau sabuk nggak apa-apa. sabuk. Kan ada jahitannya, Ustaz. Ada jahitannya. Nggak apa-apa itu. Termasuk aksesoris kata ulama. Seperti tas. Yang nggak nempel di badan guys. Sepatu aksesoris apa gimana, Ustaz? Pakai rambut Jepang. Sepatu ini karena menutupi Pakai itu aja sabuk. yang depan yang belakang. Oh, berarti gini, Bu. Tidak boleh menutupi ini apa namanya ini? Telapak. Telap mata kaki. Mata kaki yang Mata kaki. iya itu. Dan kalau tawafnya pakai roda. Kalau tawaf pakai roda tidak bisa di pelataran masjid, gitu. Terus Harusnya di atas. ya pokoknya kita pakai ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Enggak, takutnya dimarahin sama itu enggak. Kayaknya nggak apa-apa, tapi kuat enggak? Masalah kuat nanti apa kata nanti wis. Oh ya enggak. Wis, gitu itu ya bismillah wis enggak anu aku wis enggak mikir masalah itu. Kalau pas nggak rapat sih mungkin. Wis. Allah alam itu. Di PC, di keyboard. Wis. Tahan apa? Wah, pengen Sobat tas masih selok najis. Oke. Yang penting bawa tas, maksudnya bawa tas mungkin. Bawa tas boleh nggak? Gitu.
Bawa tas boleh gak apa-apa? Boleh ibu bawa tas. Pokoknya saya nggak menambal di badan nggak ya? Uangnya ditaruh di tas bu. Dina pesena sabet ke kau le. Belum. Orang belum lagi beta Itu Indonesia. yang untuk laki-laki. Untuk yang perempuan itu ada dua. Khusus perempuan tidak boleh menutupi wajah. Cadar gak boleh, masker tidak boleh. Ustaz, kan maskernya nutupi sini. Hah? Dagu, Iya sudah Bu, nggak usah Nggak ditambah. apa-apa. Yang nggak boleh nutupi wajah. Cadar berarti nggak boleh ini ya. takutnya Iya jilbabnya tak? kurang. Semua jahitan kan Ulang rapat. Kasih gabus aja. Yang pentingnya tidak makan pakaian. Jadi kalau kaki kan kaos kaki kan makan Disumpeli kain pakaian. gitu. Kacamata nggak boleh Bu, kacamata Bu. Disumpeli kain. Boleh. Kalau nggak boleh kacau. Disumpeli tisu ya. Itu yang pertama untuk perempuan ya, Ya. yaitu tidak boleh menutup Wajah. wajah. Yang kedua tidak boleh Telapak tangan. menutupi telapak tangan luar dan dalam, ge. Nggih. Ingat, yang nggak boleh luar dan Dalam. Ada selop tangan seperti untuk pakai Ya. sepeda motor itu Yang kan itu ada. ya, yang itu yang tidak boleh. Kalau yang biasa dipakai itu malah sunnah. Yang Itu pakai itu sholat. boleh tuh. Nggak boleh tuh. Boleh kan nggak tutup luar dalam itu. Nggak boleh itu Tertutup barek. Gini Tat. Dalamnya Tat. maksudnya Hah? ini yang Itu tertutup Kan nggak segini. tutupi semua. Ya. Yang ini Boleh. Boleh boleh. Kalau yang biasa dipakai sholat kan boleh. Kan ada yang tutup cuma tinggal ini Iya. aja. Iya. Apa boleh? Apalagi yang seperti sarung tangan yang itu. Nggak. Nggak boleh total. Itu sunnah. Sunnah itu. Iya. Itu malah sunnah pakai yang kayak itu. Itu yang untuk perempuan dua, tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan luar dan dalam. Karena ada sarung tangan yang tinggal jarinya itu. Ini nggak Apalagi boleh yang- ya. Ya kayak gini nggak boleh ya kan. Nah, Tutup. itu yang kayak itu katanya nggak boleh. Ya, kan tertutup ini. Yang cuman ini aja kan, yang tertutup yang di atasin aja. Nah, kalau itu nggak boleh. Nggak boleh kan tertutup kayak Mbak kan. Tertutup ke atas. Ya, saya itu. kan tutup sampai sini, sampai jari. Itu yang kedua. Jadi ada yang umum untuk laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama Anggar lagi saum Lagi mau malam bagi aja dan ini yang akan besar kan? jadi terus ini umum gih, untuk laki-laki dan perempuan juga tidak boleh. Yang pertama menghilangkan bulu-buluan rambut ataupun bulu yang lain. Oke, itu hukumnya tidak. Kalau rontok sendiri. Kalau Kalau untuk nggak sendiri disengaja, tidak sengaja, bukan tidak sengaja, tidak ada kelakuan dari kita itu tidak apa-apa. Contoh seperti membuka kerudung yang bagi perempuan, lihat lihat apa rambut di kerudungnya. Yang penting ketika kita membuka itu tidak ada yang nyangkut, ge. Kalau yang nyangkut dipaksa itu nanti kena. Kalau kita buka tidak ada yang nyangkut, aman-aman aja. Terus ada yang rontok itu tidak apa-apa. Seperti tidur ya, tidur di bantal. Terus di bantalnya ada rambut. Ya. Itu tidak apa-apa karena tidak ada kerjaan dari Nyengket tidak karena tidak sengaja ya. bukan tidak Gitu sengaja. Ya, kalau nyengket dipaksa gitu. Kalau boleh. kalau tidak sengaja, contohnya kayak apa tetap bayar. Kita tidak sengaja jalan garuk gini. Tidak sengaja kita bukan kan ada kelakuan dari tangan kita tidak ya, sengaja. kelakuan tangan. Copot dengan sendirinya gitu aja sudah. Kalau copot dengan sendirinya itu Copot tidak dengan sendirinya. Ya, apa-apa. tidak apa-apa. Istrinya copot dengan sendiri. Itu kan satu orang. Enggak, ini larang Iya. ihram nih. Iya. Larang ihram ini sejak kita niat sampai tahallul. Kenapa dinamakan ihram? Karena yang dulunya halal menjadi Haram. haram. Seperti apa? Mencabut Suami bulu-buluan, istri. pakai wangi-wangian. Itu sebelum kita niat itu boleh. Setelah niat tidak boleh. Ngerokok halal, Tas. Ngerokok. Tas. Setelah niat. Rokok berapa? Pakai wangian. Ah, boleh. Tapi ingat guys, sebelum kita niat, Saya sebelum ngerokok, kita tahu. niat, kita disunahkan untuk wangi-wangian badannya, Iya. bukan kain ihramnya ya. Kalau kain ihramnya tidak boleh. Oh.
badannya. Badannya. Reksona berarti badan. Jadi sebelum berangkat pakai resona. Ya. Atau nanti setelah istilah di pinggirnya. Ya, bau bau cuka. Yang dikasih pewangian bukan ikromnya ya. Ingat di dalam ihram paling bagus pakai yang warna putih. Oke, yang paling bagus. Tapi warna yang lain tidak apa-apa, itu yang paling Apanya Bu yang warna putih Bu? Bajunya Baju. apa itu? Ya. warna putih. Tat kalau ngerokok Oh, gimana kalau Tat? berangkat langsung pakai putih Nggak ya, apa-apa. Kak? Hah? Kalau berangkat langsung pakai langsung putih. pakai putih nanti. Langsung pakai putih itu. Itu masih merokokan jangan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tidak boleh pakai wangi-wangian, guys. Setelah kita niat tidak boleh pakai Wangi-wangian. wangi-wangian. Itu kalau bukan obat atau bukan makanan. Jadi kalau ada makanan wangi maka tidak apa-apa. Itu yang tidak boleh, yang untuk wangikan badan ataupun baju itu yang tidak boleh. So di parfum dan semacamnya. Kalau minyak telon itu meskipun agak bau itu tidak apa-apa. Karena itu Fresh care. kalau fresh care ada yang mengatakan tidak boleh. Oh nggak boleh. Iya. Jadi Spray. Intinya sebelum niat, setelah niat nggak boleh pakai apa-apa gitu aja. iya, ya boleh pakai wangi-wangian. Sebelumnya nggak apa-apa. Sebelumnya dianjurkan, tapi badan gitu. Tapi badan. Oh, badan, bukan mukra. Bukan kain ihramnya. Ya. Badannya. Bukan bajunya, tapi badannya yang disunatkan. Kalau bajunya nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau bajunya yang dikasih minyak, itu ulama mengatakan kita tidak boleh membukanya sampai selesai semua, sampai tahallul. Makanya itu tidak boleh dipakai minyak. Jangan pakai minyak, tidak boleh. Takut nanti, ingat ya, ini nanti kita tidak apa-apa membuka ihram, kain ihram kita setelah kita niat ke. Seperti selop tangan, buka aurat perempuan itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apanya tidak kena denda. Tapi ketika kita buka aurat kita itu kita hanya dosa. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya perempuan membuka aurat setelah berihram itu dikenakan dam katanya. Itu tidak. Saya sudah sampai menanyakan kepada guru saya di Mekah itu bahwasanya ketika laki-laki maupun perempuan membuka ihramnya itu tidak apa-apa. Setelah niat. Iya, kalau sebelumnya tidak kita bahas. Jadi setelah niat. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya setelah niat perempuan itu tidak boleh terbuka auratnya katanya. Memang tidak boleh, tapi tidak kena denda, tidak kena dam. Jadi itu salah satu larangan ihram. Selanjutnya tidak boleh melaksanakan jima, ge. Takut yang ada Binina. Oh, sampai berapa jam sih? tidak melaksanakan jima. Juga tidak boleh melaksanakan akad nikah ketika kita dalam keadaan ihram. Juga tidak boleh bersentuhan dengan tanpa apa namanya, satir, penghalang. Juga di dalam kita diserahkan bahkan tidak boleh melihat dengan keadaan syahwat. Dalam tambah cantik istri saya nanti gitu lagi. Nggak Kalau boleh ya, melihat Kak? dengan syahwat itu ada yang mengatakan tidak Boleh. Oh, batin lebih Maaf, nggak boleh. Tapi tidak kena Berapa denda. lama ihram itu, Pak? Berapa jamnya, berapa jam? 1 hari? Kalau umrohnya sebentar, tapi perjalanan dari sini menuju Mekah itu kita 5 jam. 5 jam itu dalam 5 jam. Iya. Terus ihram terus dia. Biasanya kalau umroh dengan jemaah itu paling cepat 2 jam setengah. Itu insya Allah selesai umroh kita. Dari mulai tawaf, sa'i, tahallul biasanya itu mencapai durasi 2 jam setengah. Udah dimakan bukan doang Dalam keadaan ihram batal tidak apa-apa, nggih. Yang harus punya wudu ini dalam keadaan tawaf. Berarti gua nyampe sana dulu.
Nanti nyampe hotel wudhu kita. Kalau misal pertengahan tawaf kita batal ya. Kita kan mau wudhu pakai spray itu boleh nggak? Botol spray. Semprot. Jadi nggak usah mundur ini. Wudhunya pakai spray gitu tak Ya, maksudnya? wudhunya pakai spray kan kayak gini disemprot. Itu kan enggak, itu Bukan suci, mengalir itu. tapi tidak mensucikan kayaknya itu. Nggak bisa. Air Berarti biasa. nggak bisa ya? Air Bukan air biasa. mutlak kan? Bukan, air Bukan, biasa. tidak boleh. Berarti nggak boleh ya. Daunnya Jadi biasa aja. seperti sprit itu tidak bisa mensucikan Ini air zam-zam, Ustaz. zam-zam. Iya. Iya, cuma botolnya saja. Iya, Yang penting maksudnya nggak bisa boleh ya. mengalir itu tidak apa-apa. Tahu mengalir. tahu tutorialnya apa enggak? Oh, enggak tahu tutorialnya. Kan habis itu Nanti ada Mbak Bubul. Mungkin tidak cukup itu. Wes pokoknya enggak Iya, biasa. enggak usah tanya nanti konyol wes. Siapa tahu boleh kan boleh kan tanya. Wajib pakai. Boleh kan tanya, siapa tahu Iya, boleh. Pak. Yang perempuan wajib Makanya diwajibkan kan Perempuan wajib pakai alirnya saki. tadi yang tentu. Karena takutnya nanti ngangkat. Pakai sandal. Tolong, Gi. Harus sandal boleh. Di waktu tawaf. Nggak boleh, Tawaf Pak. itu masjid, Pak. Masa Nggak boleh, Pak. Sudah dibilangin nggak boleh Caranya tanya. dibuang kok. Iya. Mana ya? Dibilang nggak boleh pakai sepatu. Pakai sandal. Di Masjidil Haram itu mermer, Gi. Lah saya Jadi tanya. panas, kan udah panas dijelasin, apapun tidak Pak. panas Ayo, Bu. poslennya. Belajar. Kan udah dijelasin mata kaki, terus apa? Gemes. dan mandi ihramnya dari sini. Mandi Iya. ihramnya dari sini ya. Iya. Terus selanjutnya lanjut tidak boleh meminyakkan kepala, rambut atau Jenggot. meskipun minyaknya tidak wangi. Boleh yang minyak. Ada minyak. Karena ada takutnya ada minyak yang nggak wangi itu kalau setelah niat itu tetap tidak boleh. Walaupun pakai minyak goreng berarti tadi. Ya kena malaikat dah tahu jembatan dulu. Kan kita ini kan sudah wangi-wangian dari awal. Tetaplah. Cuman berapa jam sih Pak? Iya. Tahan dulu dong. Nah, iya nggak lama kok. Iya. Nggak sampai sebulan. Itu kan Syukur lah kalau udah Yang tidak lama. satu hari aja nggak nyampe. Pakai masker. Loh, ini katondu. Yang tidak lama. Katondu Bu Haji. Banyak aneh-aneh di syuting aja. lanjut. Gak usah tanya konyol ini nanti. Nanya lagi ya. Pakai ini. So. Pakai cadar kan? Biar rame. Berangkatnya besok jam berapa? Nanti saya kasih. Bimbing aja besok. Pak. Ya kan? Sekalian dibimbing lagi besok kan. Sebelum turun. Selanjutnya Banyak yang kadang-kadang biar tunggu, biar ada saya yang duluan. enggak Iya. biar saya ini tata dengan rapi, kita bahas yang ini dulu. Iya, Nanti iya. saya terangkan berangkat jam berapa, sampai sana nanti kita ngapain, saya terangkan dulu. Iya, Saya terangkan. bimbing terus lah gitu loh. Oke. Banyak yang dengar. Juga Banyak yang enggak. tidak boleh berburu, Gi. Tidak boleh berburu ketika dalam keadaan berihram. Menceng ke sana. Kalau di tanah haram tidak boleh berburu meskipun kita tidak keadaan berihram. Itu yang tidak boleh berburu itu harus hewan yang bisa dimakan. Berburu istri boleh Tat? Hah? Nggak selesai kok. Terus selanjutnya tidak boleh memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Nanti sama tanah haram Mekah ada batas-batasan tertentu. Boleh Itu pasir. itu larangan ihram, Gi. Perlu ingat-ingat karena yang paling takut yaitu di dalam larangan ihram harus dijaga benar-benar, Gi. Kalau di sini Yang pertama yaitu untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala dan tidak boleh memakai sepatu. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan dua, tidak boleh menutup ke wajah dan tidak boleh Kalau saya memakai Sarung tangan. sarung tangan yang menutupi luar dan dalamnya.
Ditutup Yang ubat. yang seluruhan yaitu tidak Hati. boleh pakai minyak wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut rambut dan bulu-bulu yang Ditutup di badan yang ubat lain. sama dengan Itu juga tidak boleh Iya, kan? berburu, tidak boleh meminyak rambut ataupun jenggot meskipun tidak wangi. Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Selanjutnya itu adalah rangkaian umroh. Selanjutnya sekitar kita ketika kita untuk berangkat ke Mekah. Insya Allah nanti besok jam 8 koper harus dikeluarin dari kamar, taruh di depan kamarnya masing-masing jam 8. Insya Allah. Jam 8. Insya Allah. semuanya. Insya Allah besok sehabis sholat subuh, ingat-ingat setelah sholat subuh kita akan wada pamit kepada Rasulullah SAW karena kita mau meninggalkan kota Madinah. Ya Allah. Jadi ingat-ingat setelah sholat subuh kita saling tunggu di pintu 316. Ya. Dengar Itu ibu-ibu, jangan pagi. ada yang balik ke hotel. Bagi setelah kita nyampe ke hotel, kita langsung siapkan koper-koper kita. Jam 8 kita keluarkan dari kamar masing-masing, taruh di depan kamar. Jangan sampai lewat dari jam 9. Karena kenapa? Karena takut tidak dituruni oleh petugasnya, nanti tinggalan di sini. Jadi jam 8 paling akhir jam setengah 9 lewat 15 menit itu paling akhir. Insya Allah jam 9 itu mulai diturunin. Jadi siap-siap setelah pulang dari masjid langsung siap-siap koper. Nanti setelah jam 11, jam setengah 11 kita siap-siap untuk untuk berangkat ke Mekah, mandi sunat ihram dan nanti pakai pakaian ihram langsung dari sini. Yang laki-laki ataupun yang perempuan langsung pakai dari sini. Berarti nggak sempakan dari sini berarti Tat ya? Nanti apa? Nggak sempakannya dari sini juga ya? Gak apa-apa aslinya yang tapi biar gak ruwet nanti di Bir Alinya. Oh gitu. Biar gak terlalu lama. Ya, nggak mudah. Insya Allah kita berangkat dari sini jam 12. Kita sholat duhur di Bir Ali. Kenapa kita sholat duhur di Bir Ali? Biar nyampe Mekahnya tidak terlalu malam. Terus kita nanti di Bir Ali kita sholat sunat sholat sunat ihram. Setelah itu, setelah selesai semua sholat duhur, sholat sunat ihram, kita langsung berangkat menuju kota Mekah. Dan insya Allah perjalanannya itu kurang lebih 5 jam. Halo. Nanti sesampainya di Mekah, ini nanti kita masuk hotel, kita makan, kita bagi-bagi kamar, kita siap-siap. Setelah makan, kalau sudah dapat kamar, insya Allah setelah masuk isu mungkin kasih waktu 30 menit atau 20 menit saya tunggu nanti di lobi. Yang batal wudhu nanti wudhu di hotel Mekah. Jangan takut tidur. Tapi hotel nanti disampaikan kartu kan ditunjukkan kan. Ya. Takut nanti nomor sekian, pukul sekian. Nanti kan udah dijelasin. Nanti saya ulang kembali ketika sampai di Mekah. Saya menerangkan yang di sini yang terpenting besok jam 8 koper dikeluarin, jam 12 harus ada di lobi. Tidak usah sholat ke masjid karena sudah selesai arba'innya. Insya Allah kita sholat di Bir Ali. Jamak Tat ya? Jamak. Ya. Tim. Mungkin itu saja karena sekarang sudah. Hampir asar. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, yuk. Terakhir ya, terakhir. Nanti disampaikan bahwa kalau tawaf nggak boleh pakai Songkok, songkok atau tutup kepala. tutup kan, pakai kepala kan boleh. Iya. Iya kan? Tapi kalau saya kan boleh Ustaz. Enggak, bukan tawaf. Iya, kalau tawaf kan nggak boleh. Enggak. Gitu gimana Ustaz? Yang nggak boleh laki-laki itu larangan ihram. Iya. Jadi di akhir setelah sa'i namanya tahallul, arti menghalalkan yang dulunya haram. Menutup kepala itu larangan ihram.
Larangan Ihram. Larangan ihram itu dari kapan? Dari kita niat. Setelah niat sampai kita tahallul. Ya, kan di sana nanti. Ya nggak boleh, Pak. Kan harus tertib. Ali setengah jam Jam dari itu sini. tertib. Ingat ya? Signal warna. Niatnya itu dari maghrib ya. Larangan ihram itu masuk ketika kita sudah melaksanakan niat. Sampai kapan? Sampai kita tahallul. Makanya dinamakan tahallul, apa artinya? Menghalalkan yang awalnya haram. Nggih, ngerti, Pak? Jadi bukan di tawaf aja. Nanti kalau jalan dari sini menuju Mekah itu sudah tidak boleh pakai pakaian berjangkit, tidak boleh menutup kepala. Oke. Boleh sih. Iki gak sempakan terus iki wis latihan. Aja tapi jatuh santai. Nanti ya Allah. Saya sudah terangkan nanti setengah jam setengah 11 kita siap-siap. Mandi sunnah di hotel. Kita pakai resona dan semacamnya. Setelah itu kita pakai kain. Insya Allah setelah makan itu kita berangkat. Tergantung buka makannya. Kalau buka makannya jam setengah 1, setelah makan kita langsung berangkat ke Mekah. Kalau buka jam 12, yang penting setelah makan kita langsung berangkat ke Mekah. Gitu. Kalau dari sini kan bagian biasa tadi. Is, hari ya. Langsung ihram, Pak. Pakaian ihramnya dari sini. Kenapa? Karena takut terlalu banyak antri di Bir Ali. Biar enak, kita pakai ihram langsung dari hotel. Sini. Enggak, maksud saya dari sini ke hotel saya ini. Pak, sudah sore, Pak. Nanti nggak dapat tempat. Kan ya. Ini kan bagian saya ini ke hotel. Hotel 316. Kapan, Pak? Pulangnya masa bagian ihram ini. Pulangnya semua sekarang menurut saya. Maksudnya ke makam Nabi. Besok. Pak mare Pak. Sudah tutup. Batu Mina, Bimati Nata, Sayyidina Muhammad. Sudale. Sudah. Konyol. Apa aja maghrib? Tenang. Tenang. Sekarang ini bukan yang besok. Paham, Bu? Ada dari Samangken. Biar dan nanti tonton YouTube saya aja. Sekarang pakai ini Bang berangkat ke masjid. Habis ini tayang di YouTube, nonton di YouTube. Yang ditanya sekarang ini, bukan yang ditanya Besok. Biar dah nonton di YouTube yang nggak paham tonton di YouTube. Habis ini tayang.